Selamat malam, salam Indonesia Raya. Pertama, perkenalkan nama saya Adi Partogi, Singkat Simbolon, SH. Profesi saya avokat atau lawyer. Di kantor saya, kantor Simbolon dan Law Firm. Dan sekaligus saya politikus. Dan juga konten kreator terkait permasalahan hukum atau politik. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 1 sebelumnya kita memperingati Hari Pancasila. Tapi sebelum memperingati Hari Pancasila, ya, di mana ada dugaan gonjang-ganjing terkait masuknya pihak asing ke Asia Tenggara dan yaitu beberapa negara-negara maju termasuk Indonesia, yang dimana terkait dampak pertama, dampak Selat Hormuz, peperangan antara Israel, Iran, dan Amerika yang berdampak ke seluruh negara, yaitu termasuk juga di minyak, yang dimana saat ini minyak dunia sangat tinggi dan apalagi langka pada saat ini. Dalam hal ini, saya sebagai anak muda ingin menyampaikan, beberapa hari yang lalu dugaan saya tapi saya membaca itu pihak Bank Dunia atau IMF datang ke negara Indonesia untuk memberikan bantuan dana kepada Indonesia, dimana karena terkait ada dampak dari Selat Hormuz, peperangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ya. Nah, tapi kita bersyukurnya bahwa di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangannya adalah Bapak Purbaya tidak menerima atau menolak dana dari IMF atau Bank Dunia, ya, dikarenakan negara kita masih stabil perekonomiannya. Biarpun dolar naik, tapi tidak naik secara melonjak pada tahun 98, ya. Dan banyak terkait rekayasa yang dimainkan oleh pihak asing. Ya, dugaannya saya ada permainan politik asing ikut campur masuk di dalam atau berperan untuk dugaannya menghancurkan atau mensabotasekan pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan cara apapun untuk bagaimana bisa lengser Bapak Presiden Prabowo, ya. Tetapi dalam hal ini, saya hanya menyampaikan kita negara Indonesia tidak terpuruk dalam perekonomian, anggaran kita juga masih stabil, di mana Kejaksaan dan Menteri Keuangan dan itu sekaligus pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto telah banyak mengambil uang-uang para koruptor, dan akhirnya kembali kepada negara Indonesia menjadi kas negara, dari puluhan triliun sampai sekarang kita nggak tahu berapa ratus triliun, berarti kan Indonesia keuntungan besar, di zaman eranya Bapak Presiden siapapun, di zaman presiden, sebelum sesudah reformasi belum ada berani
mengambil aset para koruptor. Ya, tapi ini berani dan berani menangkap pada saat reformasi kepala desa dan seluruhnya. Ya, dulu masih bersenang happy ya, dugaan pidananya ada, ya dugaan pidananya. Tapi mereka sekarang ini ketar-ketir karena sudah banyak kepala desa ya ditangkap dikarenakan anggaran desa. Ya, di sini makanya Bapak Presiden Prabowo Subianto sangat bagus, termasuk Menteri Keuangannya dan juga seluruh jajaran menterinya ya, itu sudah sangat mengedepankan kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat. Tapi ada saja yang membangun opini-opini yang tidak bagus, yang tidak sehat kepada negara Indonesia. Ya, dalam hal ini, ya, kita sebagai anak muda, ya, yaitu yang dimana sebagai anak-anak muda yang sangat cerdas, ya, untuk Indonesia, yaitu para blogger, youtuber, dan netizen. Ya, di media-media sosial. Ayo mari saya mengajak merangkul semua segala elemen dari pelajar, mahasiswa dan siapapun itu. Ya, mari kita mengajak seluruhnya. Ya, para konten kreator dan blogger dan seluruhnya. Ya, dimanapun berada. Ayo jaga kestabilan negara Indonesia. Jangan sampai NKRI jatuh ke negara asing. Ya, mari kita jaga, termasuk negara NKRI-nya, termasuk juga presidennya atau pemerintahannya. Jangan sampai kita diadu domba, jangan sampai kita dihasut. Tetapi dalam hal ini kita bangun opini yang positif, opini yang sangat membangun untuk negara Indonesia. Ya. Sekarang ini pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja keras ya dalam 5 tahun ini. Ya. Nah, semoga kita bisa melihat dan merasakan hasil-hasil apa yang diberikan atau yang dikembangkan oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Gibran Rakabuming Raka dan beserta menteri-menterinya atau pejabat-pejabat dari negara pusat sampai daerah ya untuk membangun Indonesia. Tetapi dalam hal ini jangan sampai Indonesia dijual, jangan sampai Indonesia diacak-acak oleh asing. Ya, mari kita bersatu untuk bangun Indonesia. Mari jaga kestabilan Indonesia, jaga pemerintahan kita, jangan sampai diadu domba, jangan sampai kita menjadi alat para asing, jangan sampai kita menerima sepeser pun ya karena perut kita, kepentingan kita, tapi menjual NKRI, menjual merah putih, menjual ibu pertiwi kita. Salam Indonesia Raya.